Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nasrul Fahmi, NPM 18.12.4496, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih, tugas mata kuliah Kapita Selekta, dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina STHI MPDI. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Khon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka diasimilasikan dengan tahun Hijriyah yang berlaku di seluruh negara. Sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831 Masehi, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan tiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Kavelen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para bupati tersebut sebagai berikut: dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, masjid, musola, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan para santri pondok masih dianggap buta huruf Latin. Dengan demikian, para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat. Politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen, dan rasa kolonialisme. Dengan begitu, mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesteraden. Atas nasihat dari badan inilah, maka pada tahun 1905 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau baca pengajian harus minta izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam PSI, Al-Irsyad, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1932 Masehi, keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar, Wild School Ordonansi. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Kemudian, jika dicermati, peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan, dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren Indonesia
Tetapi apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama dan kiai bersikap non-kooperatif dengan Belanda dan mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu yang pertama, sistem pendidikan peralihan menurut Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih digabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapanya. Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan surau atau yang disebut dengan Manggar. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku sama muridnya. Orang siap diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dan proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis yang ada pada kitab kuning, yang merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan syekh kepada orang siap dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syekh membacakan materi pembelajaran sementara murid menyimaknya. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah kelompok. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Metode yang digunakan adalah metode sorogan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadap seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai. Kemudian kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Metode wetonan dan bandongan atau layanan kolektif adalah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini, kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab, dan para santri menyimak bacaan kiai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Metode musyawarah adalah belajar dalam bentuk seminar atau yang disebut dengan diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiainya. Kiai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.